Masyarakat Toraja dalam sejarahnya pernah mengalami perbudakan. Perbudakan itu dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni perbudakan tertutup dan perbudakan terbuka. Perbudakan tertutup sejarah masyarakat Toraja berkaitan dengan adanya pengelompokan melalui sistem kasta dalam masyarakat tradisional Toraja. Sedangkan perbudakan terbuka terhadap orang Toraja berkaitan dengan adanya penjualan orang-orang Toraja jauh dari daerah mereka. Sistem kasta atau tanah dalam masyarakat Toraja tersebut terdiri dari 4 golongan, yakni tanah bulaan atau bangsawan tinggi, tanah basi atau bangsawan menengah, tanah karurung atau rakyat kebanyakan, dan tanah kua-kua atau lapisan hamba budak. Dari keempat golongan tersebut, golongan yang paling rentan mengalami perbudakan baik perbudakan tertutup maupun perbudakan terbuka adalah golongan tanah kua-kua atau golongan hamba budak. Kata yang digunakan dalam bahasa Toraja untuk menyebut golongan keempat tersebut adalah kaunan. Meskipun perbudakan tersebut telah terjadi dalam sejarah masyarakat Toraja, tetapi dampaknya tetap ada sampai sekarang ini. Dilema pengejaran status sosial yang marak kembali di Toraja merupakan salah satu indikasi hal tersebut. Persaingan melalui pelaksanaan upacara kematian semakin tidak terkendali. Masyarakat berlomba untuk menegaskan ulang status sosial mereka, sekaligus munculnya penggolongan status sosial baru melalui kemampuan dalam menyelenggarakan upacara kematian. Mitos masyarakat Toraja yang menceritakan bagaimana asal-usul pemisahan antara orang merdeka dengan yang bukan dikisahkan melalui Pas Somba Tedong. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Pandai Nunu yang memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kandai Bubun atau dengan nama lain disebut Tumba Balan. Perempuan ini berasal dari suatu daerah bernama Padang di Ilin, yakni suatu tempat di mana para budak dulunya tinggal di langit. Ia menggunakan gelang yang terbuat dari tanah liat dan kakinya dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari semacam campuran logam. Ini memperlihatkan bahwa ia mengingkari kenyataan dirinya sebagai seorang budak karena para budak perempuan dilarang menggunakan perhiasan semacam itu. Sementara itu Pandai Nunu juga memakan sisa-sisa makanan dari makanan saudara-saudaranya. Hal ini yang kemudian hari dihubungkan dengan tindakan yang hanya dilakukan oleh budak, yaitu makan dari sisa makanan tuannya. Kisah tersebut tidak memberi penjelasan mengenai bagaimana perbudakan terjadi. Perbudakan sudah ada sejak dari dahulu, bahkan di dunia yang ada di langit. Tidak ada penjelasan mengenai siapa yang pertama kali tinggal sebagai budak di Padang di Ilin. Pesan dari kisah tersebut adalah larangan untuk mengubah status dan penolakan terhadap perkawinan campuran. Kisah lain tentang terjadinya sistem pelapisan di dalam masyarakat Toraja juga berasal dari kepercayaan Aluk Tudolo, diawali dari kisah penciptaan leluhur manusia pertama oleh Puang Matua. Menurun di langit, turun ke bumi atas seiring Puang Matua, bersama dengan beberapa teman dan pengikutnya menggunakan tangga pelangi dan tiba di suatu daratan bernama Pongko. Setelah manusia turun-temurun mendiami Pongko, perkembangan mereka menjadi berlipat kali ganda. Demikian pun dengan kebutuhan-kebutuhan mereka lahir dan batin, persaingan mencari rezeki yang semakin ketat mulai memunculkan kejahatan. Terjadi perebutan hak orang lain, seperti mengambil paksa bahan makanan, pakaian, dan harta benda orang lain, bahkan perampasan terhadap suami dan istri orang lain. Suasana yang sedemikian rumit membuat orang-orang terkemuka mengambil inisiatif untuk bermusyawarah mencari mufakat guna memecahkan masalah, agar masyarakat tertib kembali. Ditentukanlah bahwa barang siapa bertindak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang itu diwajibkan membayar ganti rugi baik moral maupun material kepada pihak yang dirugikan dengan berlipat kali ganda. Ganti rugi ini dinamakan kapak.
Setelah diberlakukan dalam masyarakat, maka diketahui bahwa ada anggota masyarakat yang mampu membayar lunas, ada yang setengah saja, ada yang sanggup seperempat saja, dan ada yang tidak mampu sama sekali. Sejak itulah masyarakat Pongkok diklasifikasikan ke dalam 4 tingkatan tanah atau kasta. Keempat pembagian kasta tersebut antara lain 1. Tanah bulaan yaitu kaum ningrat yang mampu dalam segala hal dan pandai berpikir. 2. Tanah basi yaitu kurang mampu tetapi pemberani. 3. Tanah karurung yaitu setengah mampu tetapi rajin bekerja dan tanah kua-kua yaitu tidak mampu bertani dan berperang hanya bisa menjadi pelayan umum. Noi Palem menuliskan bahwa ada budak yang memang terlahir sebagai budak, ada juga yang menjadi budak karena peperangan, ada yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai budak terhadap orang yang lebih kaya atau kuat, dan ada pula yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang mereka. Perbudakan semacam ini adalah perbudakan yang lahir dan dikenal dalam masyarakat Toraja. Status sebagai budak dalam sejarahnya juga sangat berpengaruh terhadap relasi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya menyangkut perkawinan yang terjadi antar kelas sosial, masyarakat Toraja sendiri mengenal tingkatan-tingkatan kelas sosial atau stratifikasi sosial. Salah satu wilayah di Toraja yaitu daerah Nonongan Kesu, dikenal adanya stratifikasi sebagai berikut. Gora Tongkon yaitu kelas bangsawan, mereka ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan adat dan ritual-ritual pemujaan. Orang tempat bertanya bila ada sesuatu yang akan dilaksanakan. Anak Pare-Pare Nangkak, yaitu keturunan bangsawan. Tumakaka yaitu orang merdeka dan bebas. Tumakaka Direnge yaitu mereka lahir dari pernikahan anak Pare-Pare Nangka dengan perempuan hamba kaunan. Sementara kaunan yakni budak atau hamba dan kaunan tai manuk yaitu hamba tai ayam, artinya budak atau hamba terendah, hamba yang diperhamba pula oleh orang lain. Sementara itu, di wilayah lainnya yakni Sanggala, dibagi menjadi 4 yaitu Puang Mas Sang, kelas tertinggi, bangsawan atau mereka yang disebut orang-orang berdarah putih, anak disese, mereka lahir dari pernikahan antara Puang Mas Sang dengan Tumakaka, sedangkan Tumakaka adalah orang-orang merdeka atau bebas, dan kaunan yaitu budak atau hamba termasuk di dalamnya adalah kaunan tai manuk. Pembagian seperti itu kadang berbeda dengan wilayah lainnya di Toraja, tetapi pada dasarnya mempunyai pembagian strata sosial yang sama, yakni melalui sistem tanah atau kasta, seperti yang disebutkan sebelumnya. Lima lan. Palalap sini. Ya, di kolam akuarium.